Perhitungan bab 401. Mendengar suara Arila yang begitu lembut, mendengar dia demi Carson menjelaskan bagaimana bentuk bintang di langit. Carson menatap lembut Arila. Dia tidak bisa melihat jelas Arila, tetapi dia bisa merasakannya. Dari kata yang diucapkan, dari nada bicaranya, dia bisa menilai Arila sedang mengeluarkan ekspresi seperti apa. Karena setiap pergerakannya, semua senyumannya, Carson sudah sejak awal menyimpannya dalam di hatinya. Sama sekali tidak bisa dihapus lagi. Carson merangkul bahu Arila. Dengan ringan dia berkata, "Arila, jika mataku akan terus seperti ini, apakah kamu mungkin akan... Jika hari ini adalah aku yang tidak bisa melihat, kamu akan bagaimana mengurusku?" kata Arila. Perkataan Carson masih belum diselesaikan. Arila sudah memutuskannya dan berkata dengannya. Pengalaman mereka sudah melewati kematian dan kehidupan. Kematian dan kehidupan sama sekali tidak bisa menghalangi mereka. Masih bisa ada apa lagi yang bisa menghalangi mereka? Pada saat yang sama, Arila membuat keputusan bahwa dia harus cepat menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit HDR. Karena Sandoro sudah meninggal, asisten yang mengikuti dia juga sudah terbunuh, maka dia harus mencari Daipa. Obat tersebut adalah Daipa yang memberikannya kepada Carson. Mungkin saja dia bisa mencari jalan dari Daipa. "Arila," Carson memanggilnya dengan sangat lembut. Arila menaikkan kepalanya. "Ya." Pada saat Carson ingin berkata, handphone di dalam kantongnya tiba-tiba berbunyi. Datang ketenangan di malam hari terdengar begitu menyakitkan telinga. Carson sedikit mengerutkan alisnya, lalu mengangkat telepon. "Ada hal apa?" Henry menjawab. "Presiden Carson, nomor yang tidak terlihat itu sudah aku selidiki. Nomor ini sudah aktif beberapa tahun yang lalu. Setiap bulan terpotong biaya bulanan, tetapi sama sekali tidak terdapat catatan pesan atau panggilan sama sekali. Jadi sama sekali tidak bisa melacak siapa pemilik nomor tersebut. Nomor itu sudah aktif sejak lama. Setiap bulan dipotong uang bulanan, tetapi tidak pernah dipakai untuk menelpon. Tidak ada nama pemiliknya." Carson tidak mengeluarkan apa yang sedang dia pikirkan. Takut membuat Arila kembali merasa khawatir. Berkata satu kalimat, "Aku sudah tahu." Lalu dia langsung memutuskan telepon. Henry sudah bekerja di bawah Carson selama beberapa tahun. Tidak perlu Carson menjelaskan dengan begitu jelas. Henry secara alami sudah mengetahui harus berbuat apa. Carson menutup telepon. Arila bertanya, "Apakah barusan sedang membahas masalah nomor yang tidak terlihat itu?" Carson menganggukkan kepalanya. "Ya, sudah diperiksa. Pemilik telepon itu adalah orang biasa. Mungkin dia salah menekan nomor telepon." "Apakah benar seperti itu?" Jika benar salah menelpon, maka itu merupakan hal yang baik. Tetapi Arila masih merasa ada yang mengganjal. Selalu merasa bahwa akan terjadi suatu hal. "Kamu berkata akan terjadi hal apa?" Carson tersenyum dan berkata, "Tutup matamu sebentar. Aku ada hadiah untukmu." "Hadiah?" Arila kembali bertanya. Pada saat yang sama menutup matanya. Dia berkata, "Hari ini adalah hari ulang tahun Rila, bukanlah hari ulang tahunku." Carson berkata, "Hari ini kamu sangatlah menderita." "Hari ini bukanlah hari ulang tahun Arila,
Tetapi orang yang paling lelah seharian ini juga sudah pasti adalah Arila. 4 tahun yang lalu, nyawanya sudah hampir menghilang akibat operasi. Jika bukan nasib Arila yang baik, maka hari ini adalah ulang tahun Rila sekaligus hari kematian Arila. 3 tahun yang lalu, setiap tanggal 28, dia dan Rila pasti selalu akan pergi ke kuburan dan berdiam di sana selama setengah jam. Setiap kali dia memikirkan hal itu, jika bisa membuat Arila kembali di sisinya dan Rila, maka meskipun umurnya akan berkurang selama 10 tahun, dia pun akan bersedia. Hari-hari selanjutnya, Arila tiba-tiba kembali ke hadapannya, membiarkan dia tahu bahwa Carson tidak sia-sia menunggunya selama 3 tahun. Arila akhirnya kembali ke hadapannya. "Ulurkan tanganmu," kata Carson. Arila mengikutinya dengan baik, menutup kedua matanya dan menjulurkan tangannya. Carson menarik kedua tangannya dan membuat Arila memeluk dirinya sendiri, lalu tertawa. "Sudah, kamu bisa membuka matamu." Arila membuka matanya, melihat Carson yang berada persis di hadapannya. Dia menaikkan sedikit kepalanya, tidak memperdulikan ciumannya. Dia berkata, "Bukankah kamu ingin memberikanku hadiah? Di mana hadiahku?" "Hadiahmu sudah berada di dalam pelukanmu." Suara Carson terdengar begitu seksi dan juga enak didengar. Dengan bahagia tertawa. "Aku sudah memberikannya kepadamu. Suka tidak?" Ternyata hadiahnya adalah Carson sendiri. Dia sangat menyukainya. Tetapi apakah dia benar-benar bisa menyimpan hadiah yang begitu berharga? Carson mengejar pertanyaannya lagi. "Apakah kamu suka?" "Ya, sangat suka," kata Arila. "Suka seberapa dalam?" tanya Carson. "Sangat-sangat menyukainya," jawab Arila. "Sangat menyukainya seberapa banyak?" tanya Carson lagi. "Sangat menyukainya," Arila menjawab. "Suka hingga suatu saat dia kehilangan dirinya. Dia akan merasa sangat kehilangan dan hancur." "Aku juga," kata Carson. "Dia juga." Dia berkata jika dia juga menyukai Arila. Pesta ulang tahun Rila sangatlah meriah, mengundang semua keluarga dan teman baik. Masih lebih meriah dibandingkan pesta festival musim semi. Epa adalah bibi dari Rila, juga merupakan orang yang melihat pertumbuhan Rila kecil. Perasaannya terhadap Rila sangatlah dalam. Pada saat hari ulang tahun Rila 3 tahun yang lalu, cuma dia yang diam-diam memberikan Rila kue, membelakangi ayahnya, memberikan dia makan, dengan diam-diam mengucapkan selamat ulang tahun kepada Rila. Hari ini adalah ulang tahun keempat Rila kecil. Karena ibu Rila yang masih hidup, maka bukan lagi merupakan hari kematian bagi ayahnya. Semua orang bersama-sama membuatkan Rila pesta ulang tahun. 1 bulan sebelumnya, Epa masih tidak tahu jika dirinya masih hidup dan diam-diam menyiapkan hadiah ulang tahun. Rila kecil sangatlah menyukai Putri Es. Di dalam rumah terdapat berbagai macam mainan dan hiasan yang berhubungan dengan Putri Es. Hanya kurang 1 set mainan edisi kolektor. Epa mengeluarkan begitu banyak waktu meminta bantuan temannya untuk mencarikannya mainan tersebut. Meskipun hadiah tersebut tidaklah banyak, tetapi hal ini sangatlah menggambarkan kasih sayangnya terhadap Rila. Epa merasa tidak memiliki muka untuk pulang ke rumah. Tetapi dia masih menyuruh Rory untuk membawanya hingga ke belokan. Baru nantinya dia akan berjalan masuk. Dia ingin memberikan hadiahnya sendiri kepada Rila. Berkata kepada Rila dengan terbuka,
Rila sayangku, selamat ulang tahun. Kamu harus sehat dan merasa bahagia setiap harinya. Siapa yang sangka pada saat dia belum sampai ke dalam Moonriper, sama sekali belum melihat Rila, Epa tanpa persiapan sudah dimasukkan ke dalam karung oleh seseorang. Dia sangat ingin melihat orang yang menangkapnya, tetapi dia tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang yang sudah menangkapnya. Di depan matanya hanyalah sebuah kegelapan. Dia tidak dapat melihat apapun. Di tengah kehilangan akal sehatnya selama beberapa menit, Epa tidak lagi memikirkan siapa yang sudah menculiknya. Tetapi untuk apa dia diculik? Di dalam otaknya berpikir, jika orang jahat itu berani melakukan sesuatu kepadanya, tunggu hingga dia tersadar. Dia pasti akan segera membalasnya.